Orang-orang bodoh yang bicara kepentingan publik, bicara urusan publik, yang dia menipu publik dengan berbagai sarana yang ada. Saya mau bicara tentang soal jangan menyakiti orang lain. Bahkan lebih tinggi derajatnya daripada menyakiti orang lain. Jangan menyakiti rakyat. Kalau hari ini kritik ijazah saudara Joko Widodo dianggap menyakiti saudara Joko Widodo, baik, kami terima. Karena itu fokus saja pasalnya 310 KUHP dan 311 KUHP. Jangan diseludupkan pasal 35 Undang-Undang ITE, jangan diseludupkan pasal 32 ITE. Yang kedua, kalau memang saudara Joko Widodo merasa tersinggung, bagaimana dengan rakyat yang hari ini sudah sekian kali dibohongi? Mobil SMK 11.000 triliun, anak-anakku tidak ikut politik, tidak ada import, dan seterusnya. Apakah rakyat tidak sakit hati? Coba lihat ekonomi kita hari ini. Apakah dalam periode ini ada kebaikan di negeri ini sehingga rakyat boleh merasa bahagia? Kalau ada yang bahagia dengan alokasi anggaran dari saudara Joko Widodo, silakan. Tetapi hak rakyat juga kalau merasa terzolimi. Dan memang faktanya saya pun merasa terzolimi. Dan jangan katakan orang yang sedang berjuang melawan kezoliman, melawan kebohongan itu sebagai menyakiti. Harusnya bertanya, apa yang telah kau lakukan pada rakyatmu sehingga rakyatmu sakit? Pak Jokowi, kalau melihat ini, tolong, apa yang kau lakukan pada rakyatmu, bangsamu, sehingga urusan yang sepele hanya menunjukkan selembar ijazah kau tidak lakukan. Kau tidak punya sikap negarawan, lebih memilih proses hukum dan ingin mengambil pilihan memenjarakan seorang ibu yang punya anak hanya demi kepuasan bahwa semua harus diselesaikan secara hukum. Saya masuk yang kedua. Tadi pendekatan subjektif, yang kedua pendekatan subjektif. Sebenarnya pendekatan subjektif ini kekisruhan bisa selesai dengan subjektivitas seorang Joko Widodo. Manakala dia punya sikap kebangsaan, kenegarawanan, melihat persoalan ini lebih besar dan aspek hukum bisa dikesampingkan karena ada persoalan moral, kepercayaan publik. Tidak mau anak bangsa teradu domba dengan persoalan ini. Kenapa? Karena kalau proses hukum akan ada banding kasasi, ini lama. Proses itu sederhana, subjektivitas seorang Joko Widodo untuk menunjukkan ijazah aslinya kepada publik dan selesai. Dan karena sampai hari ini saudara Joko Widodo tidak kunjung menunjukkan ijazah itu kepada publik, maka patut diduga saudara Joko Widodo memang menginginkan bangsa ini terus terbelah, mengadu domba di antara rakyat, dan memang ingin memenjarakan rakyatnya di tengah legasi yang dia merasa sudah berbakti pada rakyatnya selama 10 tahun. Ingat, 10 tahun itu hilang hanya karena dia memenjarakan rakyat. Dan terakhir, apakah dengan memenjarakan rakyatnya urusan ini selesai? Ada presiden, Bambang Trimulyono dan Gus Dur sudah dipenjara. Tapi apakah orang tidak bertanya ijazah asli? Mohon maaf, ini ijazah asli ini tidak terjawab. Kenapa? Metode menyelesaikan masalah nggak cocok. Masalahnya ijazah asli atau tidak diselesaikan dengan menjarain orang. Harusnya kalau orang bertanya asli atau tidak, tunjukkan ijazahnya, selesai. Bukan dengan memenjarakan orang. Ini yang saya sebut bahwa saudara Joko Widodo tidak sedang benar-benar ingin menyelesaikan masalah ini, bahkan cenderung ingin berbuat zalim dan zalim lagi kepada rakyatnya dengan mengambil narasi proses dan prosedur hukum dengan menarget rakyatnya sendiri. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.